kembali lagi kepada sistem negara atau sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang saya katakan Pancasila. Sila pertama ya. Kalau Pancasila kan sila pertama itu kan ketuhanan yang maha kuasa ya. Tapi dalam Pancasila agama yang maha kuasa. Mereka sudah masuk di segala lini. Kita berulang-ulang menyampaikan ini, termasuk, saya ulang lagi, menteri-menteri termasuk Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir harus waspada ini. Kalau enggak, Anda adalah bagian dari sejarah, bagian daripada catatan sejarah hitam Republik Indonesia bahwa Anda mencoba mempercepat ya gerakan ataupun aktualisasi daripada negara Indonesia ini menjadi negara agama. Bapak catat itu. Kalau Bapak tidak bertindak, ya membersihkan itu BUMN, jadikan itu jadi jati diri Pancasila, jangan jadikan itu jadi jati diri Pancasila. Ya, Pak Santi Amar sudah jadi co-host. Pak Rajauti udah masuk belum nih Pak Rajauti nih? Pak Rajauti tes vokal. Aman Pastor, asli. Aman. Lanjut. Oke, udah ya. Semua udah on position. Oke, tinggal gaspol ya. Ya, Pak Santi Amar, mau lanjut. Oke, terima kasih Pastor. Salam jumpa teman-teman semua diaspora di Indonesia yang prihatin ya. Kita berbicara fakta, bukan opini. Fakta yang disampaikan oleh teman-teman kita yang sehari-harinya bahkan berulang-ulang. Kita jujur saja mengatakan ya, saya pribadi jujur saja mengatakan bahwa narasi yang disampaikan itu tidak salah dan itu adalah demikian adanya. Memang kebenaran menyatakan kebenaran itu sakit, tetapi lebih baik dinyatakan daripada didiamkan. Nah, di dalam negara Republik Indonesia ini, apa yang salah di sini? Ya, apa yang salah? Belum ada yang saya ketahui hingga hari ini yang berani melakukan koreksi secara total di dalam praktik berbangsa dan bernegara yang sudah salah kaprah ini. Saya jumpa dengan teman-teman ketika saya sampaikan masalah Pancasila, oh dia bilang bukan Pancasila Pak, apa? Pancasala. Wih, apanya Pancasala? Saya renung-renungkan benar juga ya. Di Indonesia ini bukan Pancasila lagi, sudah Pancasala. Nah, tidak enak untuk dengar di kuping ya, tapi ya begitulah Pancasala. Salah. Pertama apa? Indonesia ini sudah de facto negara agama. De facto negara agama, nggak usah dipungkiri. Adakah seseorang ilmuwan atau akademisi yang independen melakukan penelitian atau yang berani melakukan penelitian dengan catatan teman-teman yang dari anasionalis itu ya, saya katakan anasionalis, saya tidak bicara mayoritas. Mereka adalah anasionalis. Adakah mereka mau menerima nanti atau mendukung adanya suatu penelitian? Korelasi positif antara banyaknya jumlah rumah ibadah Indonesia ini dengan moral, ya, moral daripada rakyat Indonesia atau seseorang. Ada nggak korelasinya? Kalau tidak ada, harus ada perubahan besar-besaran kan, dan diterimalah fakta itu. Tetapi mindset yang dari sebelah, ya, yang dari sebelah nasionalis ini, yang namanya bagi mereka dialektika, yang namanya bagi mereka bertanya, ada yang bertanya dan menjawab atau mencoba menggali, mempertanyakan sesuatu, bagi mereka itu adalah tabu dan langsung dibilang kafir. Ya syukurlah
memang orang kafir di dalam segala hal memiliki kemajuan ya dibandingkan dengan mereka. Kata-kata kafir ini kalau dikonotasikan negatif, tetapi dalam konteks kekinian di Indonesia kafir itu adalah merupakan suatu berkah bagi yang dinyatakan kafir itu. Karena yang menyatakan kafir itu siapa? Tidak lebih baik, bahkan lebih jelek dari orang kafir itu sendiri. Kalau Maha Pencipta yang mengatakan kafir, oke lah. Tetapi ini juga nggak jelas kan. Nah, kembali lagi kepada sistem negara atau sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang saya katakan Pancasila. Sila pertama ya. Kalau Pancasila kan sila pertama itu kan ketuhanan yang maha kuasa ya. Tapi dalam Pancasila agama yang maha kuasa. Apakah itu sekarang terjadi di Indonesia? Terjadi. Ya. Agama yang maha kuasa sekarang bukan ketuhanan. Itulah sebabnya ada orang yang mengambil bayi atau memungut bayi yang terlantar dengan alasan agama, dilarang. Nah, itu Pancasila udah Pancasila itu. Nah, kemudian yang sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau Pancasila gimana? Diskriminasi dan persekusi yang adil dan beradab. Nah, beda kan? Bagi mereka persekusi, diskriminasi itu adil dan beradab. Jadi udah kebalik-balik. Itulah Pancasila itu tadi ya. Diskriminasi dan persekusi yang adil dan beradab. Nah, kalau logika umum, logika universal itu adalah tidak adil dan tidak beradab. Tetapi bagi yang menyatakan kafir ini, bagi mereka adil dan beradab. Lucu ya. Nah, yang ketiga saudara-saudara terkasih, kalau kita di Pancasila disebut Persatuan Indonesia. Oh, sekarang enggak. Di Pancasila bukan persatuan, persatuan. Ya, makanya kalau ada orang digorok dengan teriakan apa mereka itu, teriakan kebanggaan mereka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pancasila lagi. Itu salah ketiga. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oh, ini bukan itu lagi. Sekarang adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebodohan dalam perdebatan menang kalah. Ya, menang kalah. Saya penjajah yang merasa diri berkuasa, akan saya tindas kamu. Saya akan jajah kamu. Saya akan persekusi kamu. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh kebodohan dalam perdebatan menang kalah. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan begitu. Syariah bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini terjadi sekarang di Indonesia? Terjadi. Kita lihat di mana-mana itu, mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, terjadi. Apakah ini terjadi hanya di komunitas-komunitas tertentu? Enggak. Tetapi ini dilakukan oleh mereka yang para nasionalis. Mereka penindas, mereka penjajah. Ya, yang selalu menganggap orang di sebelahnya itu atau yang di luar dia itu adalah orang lemah yang layak dipersekusi, yang layak ditindas. Inilah Pancasila itu. Maka oleh karena itu, kalau logo di Pancasila adalah burung Garuda, maka di Pancasila itu logonya bukan burung Garuda, tapi burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai, saudara-saudara. Nah, apakah ini akan berlangsung terus? Terutama menjelang 2023 atau awal 2024, kita akan lihat indikasi-indikasi itu ada ya, jelas. Indikasi-indikasi itu jelas dan ada, dan ini tentu ada pengaruh dari kekuatan-kekuatan global. Kita tidak menuduh si A, si B, atau negara-negara B, tetapi ada kekuatan-kekuatan global yang berkolaborasi dengan para nasionalis, para pengkhianat yang ada di Indonesia ini. Kita harapkan nanti mereka juga bisa menyadari posisi itu sehingga tidak menimbulkan malapetaka bagi Indonesia. Nah, jadi saudara terkasih, kembali lagi kepada masalah agama ya, yang menjadi pembodoh, yang membuat orang stubborn atau kopek, keras kepala. Ketika agama itu dilogikakan menurut logikanya sendiri, ketika agama itu dipergunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, maka akan terjadi di situ manipulasi-manipulasi. Manipulasinya tentu juga berlabelkan atau berkedok agama itu sendiri. Ciri-cirinya jelas. Tidak semua agama ya begitu, tetapi ada oknum juga, ya, ada oknum yang perlakukan agama itu untuk kepentingan dirinya sendiri.
seperti Gilo dan yang lain-lain itu, menempatkan dirinya sebagai hakim tunggal di dalam menilai apakah si seseorang itu melaksanakan agama atau tidak, kemudian mengeksekusinya, ini juga adalah kesalahan fatal si penganut agama itu. Dan ini dicirikan oleh para penjajah, dalam artian di Indonesia ini ya, kita nggak bicara penjajah yang dulu, penjajah yang sekarang ini, dan para nasionalis itu, para penindas itu yang menganggap dirinya paling paling banyak, paling hebat lah ya. Nah, kembali saya dulu bergeser kepada masalah mayoritas dan minoritas ini yang selalu mereka gaungkan. Ya, ketika orang minoritas maka merasa dirinya adalah jumlahnya kecil dan inferior, itu secara psikologis. Dan ini adalah strategi mereka. Kita buka-bukaan aja sekarang. Buka-bukaan aja. Ya, bukan membangkit-bangkit, tetapi buka-bukaan berdasarkan fakta. Sekarang, presiden dan wakil presiden beragama apa? Menteri-menteri beragama apa? Semua lembaga tinggi negara ini pimpinannya beragama apa? Beragama apa? Jujur saja kan? Nah, dalam konteks itu tepat digunakan istilah mayoritas. Tetapi ketika kita ke Papua sana, ya, apakah mereka mayoritas? Tidak kan? Yang mayoritas orang Papua itu sendiri dan yang mereka anut agamanya. Ketika kita ke Tapanuli sana, ya, di kawasan Danau Toba, apakah mereka mayoritas? Tidak juga. Nah, oleh karena itu penempatan atau penggunaan mayoritas dan minoritas ini bagi saya itu kurang pas di dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Kita adalah anak bangsa yang kedudukannya sama di dalam segala hal, dalam hukum, dalam hak-hak asasi manusia sama. Jadi tidak dikotomikan. Mereka ini yang nasionalis ini selalu menggunakan dikotomi itu untuk membenarkan tingkah lakunya, untuk lebih berani lagi berbuat sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Ini yang selalu terjadi. Dan yang disayangkan, yang melakukan ini adalah juga unsur atau penyelenggara negara, bukan hanya sekelompok orang. Dan orang-orang ini yang merupakan kuda Troya sebenarnya diperalat, ya, ada aktor intelektualnya. Ini yang kita harapkan nanti pemerintah ke depannya ini berani membenahi ini. Stoplah dulu masalah pembangunan infrastruktur, cukup selesai dulu lah. Sekarang penanganan daripada sumber daya manusia dan berbangsa dan bernegara ini ditata dulu. Ya, ditata dulu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita berharap negara Indonesia yang katanya bukan negara agama, tapi de facto sudah negara agama, harus dikembalikan itu kepada jati dirinya. Yaitu jati diri yang Pancasilais, bukan yang Pancasila seperti sekarang ini. Dan Pancasila ini, kapan ini dimulainya? Sebenarnya di ujung pemerintahan rezim Orde Baru ini sudah dimulai, ya, dengan bermunculnya ada kelompok-kelompok sektarian. Saya tidak perlu sebutkan itu. Dan tumbuh subur di zaman daripada si Balehong itu. Nah, sekarang inilah akibatnya. Sekarang mereka ingin bernostalgia dan ingin kembali lagi. Apa argumen atau alasan saya mengatakan bahwa de facto Indonesia ini adalah negara agama? Pertama, jujur saja kita mengatakan bahwa di awal-awal Indonesia merdeka, di dalam perjuangan kemerdekaan itu, di dalam perjuangan bunyi asas daripada ideologi Pancasila itu apa? Ya, itu kan Pancasila, bukan Pancasila. Tetapi ada 7 kata yang sangat itu mengganggu persatuan, kesatuan, dan keikhlasan daripada anak bangsa. Saya katakan anak bangsa, ya, bukan agama, yang mengganggu perasaan dan suasana kebatinan daripada anak bangsa dari timur. Mereka mengatakan di saat detik-detik terakhir, jika itu dicantumkan, kami tidak ikut. Ya, dengan berbagai diskusi dan segala macam Muhammad Hatta, akhirnya itu kalimat itu dihapus. Tapi kalimat yang dihapus, ya teman-teman, saudara-saudara, semangatnya itu tidak pernah hapus. Bahkan akhir-akhir ini semakin menggila lagi. Maka cara mereka itu bagaimana? Cara mereka itu bukan secara letterleh mencantumkan itu di dalam Pancasila, tetapi secara aktual de facto mereka sudah menggoreskan kata-kata itu melalui berbagai perda, melalui sikap mereka, melalui pembubaran paksa ibadah, melalui pelarangan adopsi
anak yang terbuang atau dibuang dengan alasan ini itu de facto. Jadi bagi mereka itu tinggal selangkah lagi sebenarnya. Ya, bagi mereka itu tidak penting itu tercantum di Pancasila, tetapi yang penting adalah aktualisasinya. Aktualisasinya. Oleh karena itu, mereka sudah masuk di segala lini. Kita berulang-ulang menyampaikan ini, termasuk, saya ulang lagi, menteri-menteri, termasuk Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir harus waspada ini. Kalau enggak, Anda adalah bagian dari sejarah, bagian daripada catatan sejarah hitam Republik Indonesia bahwa Anda mencoba mempercepat ya gerakan ataupun aktualisasi daripada negara Indonesia ini menjadi negara agama. Bapak catat itu. Kalau Bapak tidak bertindak, ya membersihkan itu BUMN, jadikan itu jadi jati diri Pancasila, jangan jadikan itu jadi jati diri Pancasila. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya Pancasila itu logonya adalah burung pemakan bangkai. Kalau Garuda Pancasila bukan begitu. Nah, jadi ini kita sampaikan, apakah Galarua dalam posisi ini tidak akan mengalami kesulitan atau tantangan mengatakan itu nggak apa-apa, tantangan memang itu visi kita kan. Kita kan mitra penyelenggara negara dan pemerintah untuk bela negara. Lah kan yang kita bicarakan ini bela negara atau bela siapa sih? Bukan bela saya, bukan bela Galarua, bukan bela Pastor Paul Jam, bukan enggak. Kita itu dalam konteks bela negara. Jadi kalau ada orang yang mempelesetkan pembicaraan atau diskusi kita atau dialektika kita melalui Zoom ini bahwa kita ini adalah benci atau apa, salah besar. Supaya Anda tidak salah paham, masuk ke Galarua. Mari kita berdiskusi di sini. Anda masuk ya, kosongkan pikiran, kosongkan prasangka, berpikir objektif. Ya, jangan berpikir positif Pak. Ya, berpikir objektif. Mari kita berdialektika, berdiskursus. Semua nanti akan terang benderang. Ya, yang di seberang sana akan melihat bahwa kita itu tidak ada kebencian sama sekali. Karena apa? Ya, dendam, marah nggak ada bagi kami, itu bagi kita Galarua nggak ada gunanya marah dan dendam. Tetapi fakta yang terjadi di negara dan bangsa Indonesia ini harus kami sampaikan. Bukan hanya lisan begini. Ada waktunya nanti tentu akan berkontribusi konstruktif kepada negara. Ya, jadi ada solusi yang kami tawarkan secara tertulis. Jadi kembali lagi, jangan gara-gara agama yang sebenarnya dia adalah domain pribadi dengan ya sang adiluhung. Jangan dijadikan ke bawah begitu. Itu adalah kemunafikan, kamuflase untuk menutupi kebejatan, keserakahan dan kemunafikan Anda. Siapapun Anda itu tokoh yang mengaku tokoh agama. Katakan ya, katakan kalau tidak selesai. Yang berasal yang kali ya di luar itu berasal dari kira atau dari mana nggak tahu saya, ya. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Sampai di sini dulu Pastor Paul Jang, nanti teman-teman bisa sambung Pak. Terima kasih.